Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi matematika yang digunakan oleh seseorang berprofesi sebagai pemandu lalu lintas udara dan pilot. Pemandu lalu lintas udara, ya, itu berperan memberikan informasi kepada pilot tentang informasi cuaca, informasi navigasi penerbangan, dan informasi lalu lintas udara. Jadi itu tugas dari seorang air traffic controller atau pemandu lalu lintas udara. Dan dia petugas pemandu lalu lintas udara ini bekerja sama dengan pilot, ya. Jadi tugasnya seperti saya katakan tadi, memberikan informasi kepada pilot tentang informasi cuaca, tentang informasi navigasi penerbangan. Navigasi ini arah penerbangan, dan kemudian juga untuk memberikan informasi kepada pilot tentang lalu lintas udara. Jadi pesawat-pesawat mana saja yang akan lewat di suatu tempat selama sehingga tidak membahayakan, tidak terjadi tuburukan atau kecelakaan antar pesawat. Nah, agar lebih paham apa saja materi yang ada, materi SMA, materi matematika SMA yang digunakan oleh seorang yang berprofesi pilot dan pemandu lalu lintas udara adalah, maka kita langsung saja ke contoh aplikasinya, yaitu di sini kita akan menjelaskan tentang penyelamatan seorang pendaki gunung. Nah, nampak di sini nanti setelah kita memahami ini, kita tahu bahwa materi SMA yang kita pelajari selama ini, yaitu vektor dan trigonometri, sangat dibutuhkan oleh seorang air traffic controller atau pemandu lalu lintas udara dan juga seorang pilot. Baiklah, kita langsung ke contoh aplikasi. Beberapa orang terjebak di suatu gunung karena cuaca buruk. Melalui telepon genggam, mereka berhasil menghubungi pangkalan atau penyelamat terdekat untuk meminta bantuan. Jadi ada beberapa orang yang terjebak di gunung, ya, karena cuaca buruk. Ini pendaki gunung nih. Nah, kemudian tetapi bagaimana pendaki gunung tersebut berhasil menghubungi pangkalan penyelamat terdekat untuk meminta bantuan. Nah, tim penyelamat kemudian mengirim helikopter dalam tugas untuk penyelamatan tersebut. Nah, berdasarkan sinyal yang diterima dari pendaki gunung tersebut, pendaki yang terjebak tersebut, tim penyelamat menentukan posisi helipad titik A. Perhatikan titik A, helikopternya, ya, helipad titik. Posisi helipad ini posisi tempat helikopter nanti, ya, helikopternya berangkat, ya. Kemudian ke gunung, menentukan posisi helipad ke gunung titik C. Gunung di titik C adalah posisi, jadi posisi helipad titik A ke gunung titik C adalah 54 derajat timur laut, dan diperkirakan jaraknya adalah kira-kira 50 km. Jadi di dalam gambar sudah diperlihatkan bahwa, ya, posisinya 54 derajat, ya, ke gunung, dan kira-kira berjarak 50 km. Nah, C adalah gunung, kemudian A adalah helipad, dan kemudian ini nanti pergerakan pesawatnya menuju B, karena dia akan dipengaruhi oleh kecepatan angin, ya. Untuk mencapai ke C itu dia harus mengarahkan pesawatnya ke arah B, sehingga dia nanti karena dipengaruhi oleh kecepatan angin, dia akan sampai di C. Nah, pada kasus ini diketahui helikopter itu terbang dengan kecepatan 100 knot, sedangkan angin bertiup dengan kecepatan 20 knot, ya. Itu sudah diperkirakan, ya, dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, nampak di situ bahwa trigonometri sangat berperan, yaitu, ya, aturan kosinus. Maka dengan menggunakan aturan itu kita bisa dapat menghitung kecepatan darat, ground speed, ya. Aturan kosinus yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kali cos C. Coba diperhatikan gambar tadi, ya. Itu akan dipakai aturan kosinus, ya. C kuadrat
Sisi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kali cos C. Nah, kita tahu C kuadrat itu 100 tadi di dalam gambar, coba diperhatikan kecepatannya 100 knot. Kemudian A kuadrat 20 ya, tambah B kuadrat sama dengan 2 kali 20 kali B cos 126. Nah, dari situ muncullah persamaan kuadrat. Nah, di sini juga persamaan kuadrat yang dipelajari di SMA juga berperan. B kuadrat kurang 23,5 kurang 9.600 sama dengan 0. Nah, dapatlah B itu 45 meter per detik. Jadi itu kecepatan dari helikopter tadi. Ya, kecepatan helikopter setelah dia lama-lama dia kan menjadi kecepatannya 86,7 knot. Ya. Selanjutnya perlu ditentukan juga arah yang harus diikuti helikopter. Nah, perhatikan di grafik tadi, yaitu berlaku sinus B sama dengan B sin C per C. Ya. Jadi 86,7 dikali dengan sin 126 derajat per 100. Nah, makanya posisi B itu adalah 44,7 derajat. Nah, dari hasil kalkulasi yang diperoleh tadi, dapat disimpulkan bahwa jika pesawat mengambil arah ke 44,7 derajat dengan kecepatan 100 knot, dan pada saat yang sama pesawat juga dipengaruhi oleh kecepatan angin 20 knot yang mengarah ke selatan, maka kecepatan darat pesawat akan berkurang menjadi 86,7 knot. Jadi itulah dihasilkan tadi 86,7 knot itu makanya tadi dikatakan di awal-awal bahwa untuk dari posisi helipad tadi A, nah sedangkan pendaki gunung berada di C, ya gunung berada di C. Nah, pesawat tidak bisa langsung ke C. Karena apa? Karena pesawat terbang juga dipengaruhi oleh kecepatan pesawat terbang itu juga dipengaruhi oleh arah angin. Ya, dipengaruhi angin. Anginnya dengan kecepatan 20 knot. Nah, sementara pesawat 100 knot. Jadi dengan seperti itu akibatnya setelah kita cari tadi dengan menggunakan trigonometri, maka pesawat akan berkurang kecepatannya menjadi 86,7 knot. Nah, berapa lama waktu terbang yang diperlukan untuk mencapai C tadi? Maka bila kecepatan helikopter tadi dianggap konstan, maka waktu terbang menjadi waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jarak antara A dan B 50 kali 1000 meter per 45 meter per detik, sehingga diperlukan waktu kira-kira 18 menit atau 1111 detik atau lebih kurang 18 menit.